hingga kami yang di dunia berdekat dan pada surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Misa Jumat pertama bulan Oktober ini. Pada hari ini kita juga memperingati para malaikat pelindung. Satu peringatan wajib dalam liturgi Gereja Katolik. Malaikat-malaikat bukanlah tokoh-tokoh dongeng. Mereka diciptakan dan diutus oleh Allah untuk membimbing dan menuntun langkah kita. Ada banyak pengalaman dalam hidup kita ini yang kita rasakan sebagai bantuan dari malaikat-malaikat pelindung kita. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, menjaga dan menuntun kita melalui malaikat pelindung kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindung dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan.
malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di jalan segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan menganggap rendah anak-anak kecil ini. Ada malaikat mereka di surga.
Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Usai mengajar murid-muridnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus tampilkan seorang anak kecil di hadapan mereka. Ada dua pernyataan menarik dan penting yang disampaikan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pernyataan lain yang juga menarik dan penting adalah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Anak kecil kita tahu adalah simbol orang lemah, tidak berdaya, gampang dihancurkan. Di hadapan para murid yang berdebat tentang siapa yang terbesar, Yesus melihat ada kecenderungan, ada tendensi Petrus dan kawan-kawan untuk unjuk kekuatan, mengandalkan diri, show of power. Yesus tahu, para muridnya lupa bahwa ada power, ada kekuatan yang melampaui kekuatan manapun. Coba kita perhatikan anak-anak kecil, bayi khususnya, atau anak-anak di bawah 5 tahun. Adakah mereka takut? Pernah lihat mereka gelisah? Tidak. Mereka begitu ceria dan bebas bergerak. Mereka merangkak menuju perapian, bermain di pinggiran meja yang tinggi, tanpa sedikit pun merasa takut. Seakan-akan mereka tahu, ada seseorang dengan tangan kuat terus menjaga dan melindungi. Seperti itu kira-kira Yesus ingin manusia mengandalkan Tuhan. Karena itu dia berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita seringkali tidak memperhitungkan kenyamanan anak-anak kecil. Kita perhatikan anak-anak kecil bermain. Setiap jengkal pergerakannya kita awasi. Mereka yang dengan lincah bergerak ke sana kemari, kita yang ketakutan. Kita khawatir. Tetapi melalui Injil hari ini, Yesus ingin meyakinkan siapapun bahwa makhluk yang paling aman dan nyaman di dunia ini adalah anak-anak kecil. Mengapa? Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Sehebat itu Allah menjaga dan memberkati. Dengan mengirim malaikat bagi anak-anak kecil yang tidak peduli pada keamanannya dan menyerahkan sepenuh-penuhnya kepada perlindungan Allah sendiri. Nah, sekarang kita bertanya, seberapa sering kita merasa tidak nyaman dalam hidup kita? Kalau saya boleh mewakili Anda semua, saya ingin menjawab, sesering kita lupa bahwa di sisi kita selalu ada seseorang yang dengan lengan kuat menjaga dan memberkati kita. Sesering kita lupa bahwa kita masing-masing Tuhan kirimkan malaikat dari surga. Hari ini Yesus berbicara secara khusus tentang para malaikat pelindung. Malaikat berasal dari bahasa Ibrani, malak, artinya utusan. Dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya angel. Dari akar kata Yunani, angelo, yang juga berarti utusan. Para malaikat diutus Tuhan untuk membimbing, mengajar, dan mengarahkan kita.
Ada banyak teks kitab suci yang berbicara tentang ini. Satu saja misalnya dalam Mazmur bab 91 ayat 10-12. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, karena Tuhan telah mendekatkan kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kamu di segala jalan. Pernahkah kita menyadari bahwa malaikat pelindung hadir dan bekerja dalam hidup kita tanpa kita minta atau tanpa kita sadar? Saya kira pernah bahkan sangat sering. Coba bayangkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Pernahkah suatu ketika Anda bilang begini, untung saya tidak lewat di jalan itu tadi. Itulah saat ketika malaikat Tuhan bekerja. Pernahkah Anda berkata, kok bisa ya saya bilang begitu, padahal saya tidak pikir sama sekali. Kenapa ya? Ketika itulah malaikat pelindung bekerja. Malaikat pelindung sering bekerja melalui apa yang kita sebut sebagai blessing in disguise. Rahmat-rahmat tersembunyi. Pernahkah Anda merasakan blessing in disguise dalam hidup? Saya kasih contoh. Anda berdoa dan berjuang sekuat-kuatnya supaya bisa secepatnya pergi ke Jakarta. Tapi 3-4 kali booking penerbangan Anda cancel. Dan Anda tidak jadi pergi-pergi. Lalu kemudian tiba-tiba Anda mendengar kabar pesawat jatuh. Pesawatnya seharusnya Anda tumpangi, jatuh tanpa Anda di dalam. Itu blessing in disguise. Kita mungkin menyebut itu sebagai kemujuran. Kita mungkin menyebut itu sebagai keberuntungan. Tapi persis itu sebenarnya malaikat pelindung sedang bekerja. Saudara-saudari terkasih, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana Tuhan membimbing, menuntun, dan menyelamatkan kita melalui kehadiran dan kerja malaikat pelindung. Seringkali kita tidak sadar. Mengapa? Karena kita kurang dekat dengan Dia. Karena kita kurang akrab dengan Dia. Karena kita tidak menangkap kehadirannya melalui doa-doa hening dan sunyi kita. Padahal Dia selalu ada dan memberkati. Sejak kita lahir, bagi setiap kita Tuhan kirimkan malaikat penolong untuk menjaga, untuk memberkati. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita menyadari kehadiran dan peran malaikat penolong dalam hidup kita. Supaya kemana kita melangkah, malaikat penuntun menuntun kita. Ketika kita sedang memikirkan persoalan kita yang sangat serius dan mengambil keputusan-keputusan sangat penting, malaikat pelindung ada di sana. Supaya kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Malaikat pelindung menempatkan kata-kata yang tepat. Agar kata-kata kita itu ramah, tidak menyakitkan, tidak membuat orang makan gigi, makan hati. Mari saudara-saudara terkasih, kita berdoa semoga malaikat pelindung senantiasa bekerja demi keselamatan dan kebaikan hidup kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari ini kita persembahkan untuk memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua donatur dan keluarga yang selama ini dengan setia membantu karya dan keberlangsungan Yayasan Marian Center Indonesia. Kita juga memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua rencana dan karya pelayanan Marian Center Indonesia dan kelompok-kelompok doa. Semesta alam sebagai kami
berasal dari bumi dan Isa manusia yang baik yang akan menjadi santa pada hari terpujilah Allah selamanya. Kemudian kau ya Bapa Allah semesta alam saudara kemana menerima angkut yang kami persembahkan ini dengan hasil dari bumi dan Isa santa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan para malaikat, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati para malaikat-Mu yang suci. Semoga berkat perlindungan-Mu mereka diluputkan dari bahaya dan dengan aman menuju hidup yang kekal demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudrahaya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebagaimana para malaikat mengumandangkan nada pujian bagimu. Sebab jika para malaikat ciptaanmu yang di surga sudah layak dihormati, betapa agunglah engkau, dan betapa pantaslah kami memegahkan serta meluhurkan dikau yang melampaui segala-galanya. Dengan menghormati para malaikat, kami sekaligus memuliakan dikau demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, rombongan malaikat memuliakan keagunganmu, maka bersama mereka, kami pun memadukan pujian kami dengan berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman.
Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang diajarkan Kristus dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu.
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi-bagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, sebagai gembala Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai, demi Kristus pengantara kami. Amin.
Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang terkasih, penebus umat manusia, kami umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat dan terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai gembala utama. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai. Berilah segala bangsa keadilan dan kebenaran, ketertiban dan ketentraman. Himpunkanlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi Yesus, pangkal keselamatan kita. Hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhanku Yesus Kristus, karena cinta-Mu kepada kami, tinggallah siang dan malam di dalam sakramen ini. Semoga tanda kasih dan cinta-Mu kepada kami. Di sana Engkau menanti, memanggil dan menerima semua orang datang mengunjungi-Mu. Aku percaya bahwa Engkau hadir di dalam sakramen di atas altar ini. Aku menyembah-Mu dari jurang ketiadaanku dan bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan hingga saat ini. Aku bersyukur terutama karena Engkau telah memberi diri-Mu dalam sakramen ini, memberikan Bunda-Mu yang tersuci, Maria, sebagai penolong, dan karena Engkau memanggilku untuk mengunjungi-Mu di tempat doa ini, aku sekarang menyapa hati-Mu yang penuh cinta untuk 3 tujuan. Pertama, bersyukur atas karunia yang besar ini. Kedua, menyatakan tobat atas segala hal yang menyakitkan hati yang Kau terima di dalam sakramen ini dan semua musuh-Mu. Ketiga, menyembah-Mu di segala tempat di bumi ini, di mana Engkau kurang disembah dan sering ditinggalkan. Yesusku, aku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Aku sedih karena begitu sering menyakiti kebaikan-Mu yang tak terhingga. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, tidak akan pernah lagi menyakiti-Mu di masa-masa mendatang. Sekarang, meskipun aku menyedihkan dan tidak layak, aku menyucikan diriku bagi-Mu tanpa ragu-ragu.
Aku memberikan dan meninggalkan segala kehendakku, kasih sayangku, keinginanku, dan semua yang lain yang kumiliki. Mulai sekarang, pakailah aku dan segalanya yang kumiliki sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang kuminta dan kuinginkan adalah cinta-Mu yang kudus, ketekunan sampai akhir, dan pemenuhan kehendak-Mu secara sempurna. Aku mohon kepadamu ya Yesus, selamatkanlah jiwa-jiwa di api penyucian, terutama mereka yang memiliki devosi terbesar kepada sakramen Maha Kudus dan kepada perawan Maria yang terberkati. Aku mohon selamatkanlah juga pendosa yang malang, dan akhirnya penyelamatku yang terkasih. Aku mempersatukan seluruh kasih sayangku dengan kasih sayang hati-Mu yang penuh cinta. Aku persembahkan mereka bersama-Mu kepada Bapa-Mu yang kekal, dan memohon kepadanya demi diri-Mu dan demi cinta-Mu yang begitu indah, untuk menerima dan mengabulkan permohonan mereka. Berilah aku ya Tuhan yang baik, iman yang sejati, dan kemurahan hati yang besar. Juga berilah aku cinta-Mu yang tak terbandingkan melampaui cintaku, agar aku tidak mencintai apapun yang tidak menyenangkan hati-Mu, namun hanya segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Ambillah dariku ya Tuhan yang baik, kebiasaan yang suam-suam kuku, meditasi yang dingin, dan keengganan untuk berdoa kepadamu. Dan berilah aku kehangatan, kegembiraan, dan kehidupan yang memikirkan diri-Mu. Dan berilah aku rahmat-Mu untuk merindukan sakramen-Mu yang kudus, terutama sekali bersukacita di hadapan tubuh-Mu yang suci, Kristus penyelamat yang manis, dari sakramen altar yang kudus. Dan sepantasnya lah aku berterima kasih atas kedatangan-Mu yang berharga. Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sacram ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet vide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sine benedictio procedi abutroque Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yosef, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.